Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aib Azhari. Saya berasal dari Indragiri Hulu, bertugas di SMA Negeri 1 Baracanako. Saya mahasiswa LPTK UIN Suska Riau. Dan saya sekarang akan menampilkan praktek pembelajaran PPL 1 dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Sehat. Oke ya. Sebelum belajar ya kan, lebih baiknya kita berdoa dulu, ya kan? Berdoa. Nah, berdoa itu disiapkan oleh ketua. Semua siap? Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam pada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anakku, kabar semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Nah, untuk kita mengecek kehadiran dulu, ya kan? Oke, kita cek siapakah yang tidak hadir ataukah ada yang sakit, ya. Puja Hartati ada? Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah. Kinanti ada? Hadir, Pak. Ada. Delima Sari? Ada, Pak. Ada. Mardiana? Ada. Devi Prismadani ada? Ada. Di semua, alhamdulillah di semua ya. Sekarang kita mau mengecek kesiapan belajar kalian semua ya. Yaitu kerapian. Semua berdiri dulu, dirapikan pakaiannya, sampahnya kalau ada di samping kanan kiri diambil. Ya. Ada rapi semua, ada siap belajarnya? Oke, sekarang keluarkan buku tulisnya. Buku tulisnya. Oke. Ya, disiapkan penanya udah. Ya, nah. Agar apa? Agar kita nanti proses pembelajaran kita itu siap untuk melaksanakan belajar pada pagi hari ini, ya. Nah, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita yaitu Indonesia. Seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, siapa yang memandu teman-temannya? Siti ya, bisa Siti ya? Ayo teman-teman, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman silakan berdiri. Yuk kita berdiri semua, yuk. Ya, boleh dimulai. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Terima kasih semuanya, silakan duduk kembali. Untuk sekarang, supaya kita lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi belajarnya, kita kasih dulu tepuk semangatnya, ya kan? Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Sebelum masuk pembelajaran lagi, Bapak akan menambahkan sedikit motivasi untuk kita semua, ya kan? Untuk apa? Untuk kita lebih bersemangat belajar untuk menggapai cita-cita. Nah, salah satunya apa? Kita harus mengingat perjuangan orang tua kita, ya kan? Karena apa? Orang tua kita bekerja keras untuk membiayai kita sekolah. Jangan sia-siakan saat kita lagi belajar. Nah, semua punya cita-cita kan? Nah, gapailah cita-cita kalian semua untuk kesuksesan kalian di kemudian hari. Oke, anak-anakku semua. Nah, Bapak akan memberikan tujuan kita belajar pada hari ini. Mapel apa nih? Agama Islam. Materinya apa yang kemarin masih kita bahas sedikit kemarin? Tentang pernikahan dalam syariat Islam. Nah, tujuan pembelajaran kita yang harus kita gapai yang pertama, kita semua atau siswa dapat mempelajari tentang hukum-hukum pernikahan dalam Islam, ya kan? Yang kedua adalah tentang prinsip-prinsip pernikahan, gitu ya, nanti ya.
Terus yang terakhir adalah kalian semua bisa mengetahui bagaimana cara-cara proses pernikahan dalam syariat Islam tersebut, gitu ya. Itu yang harus kita gapai pada pagi hari ini, ya kan? Untuk penilaian, ini Bapak kasih tahu nih biar supaya kalian semua semangat dalam belajarnya. Penilaian tuh ada yang pertama penilaian individu, oke ya, individu ataupun pribadi kita, ya. Dari mulai aktif bertanya ataupun nanti mengerjakan sumatif ataupun refleksi itu dari kita sendiri penilaiannya ya. Nanti Bapak kasih untuk kalian. Nah, yang kedua penilaian ke kelompok. Nah, bagi kelompok yang aktif ya kelompok yang bisa bekerja sama-sama temannya, ya kan? Itu akan mendapatkan reward nanti. Gitu ya. Jadi sama-sama saling bekerja sama dalam kelompoknya. Nah, bisa ya? Nah, kelompoknya udah Bapak bagi semalam kan? Nah, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Paham semua ya? Nah, di sini siapa yang pernah mengetahui proses pernikahan ataupun acara pernikahan dalam syariat Islam? Saya, Pak. Kamu silakan berdiri. Apa yang kamu ketahui? Di dalam pernikahan itu ada mempelai laki-laki sama mempelai perempuannya, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Ada yang tahu lagi? Saya, Pak. Silakan berdiri. Oke. Saya juga pernah melihatnya. Ya, melihat pernikahan di mana? Pernikahan Tetangga? itu ada di dekat rumah saya. Ya, Terus ada akad nikah sama 2 orang saksi juga. Oh gitu ya, ada saksinya juga ya. Oke, tepuk tangan dulu. Sebelum masuk ke tugas, ya kan? Nah, kita pagi hari ini dengan pembelajarannya menggunakan metode apa kemarin? PBL, ya kan? Problem Based Learning, ya. Dimana nanti kalian tuh akan saya kasih masalah, ya kan? Oke, masalah tentang pernikahan yang ada di sekitaran kita, kayak gitu. Nah, nanti kalian kerjakan. Sebelum itu, Bapak akan menjelaskan dulu, gitu ya, materinya. Pasti kita harus mengetahui dulu arti pernikahan. Menikah merupakan perintah agama Islam yang sangat ditekankan. Karena melalui pernikahan, regenerasi dan keberlanjutan kehidupan umat manusia dapat terjaga. Melalui pernikahan yang dilaksanakan dengan baik dan tulus, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan rezeki yang baik dan halal untuk kehidupan berumah tangga. Dari definisi yang telah teman kita bacakan, ya kan dah. Nah, bahwasanya pernikahan adalah suatu anjuran, ya kan, dari agama Islam, ya. Dengan melakukan akad nikah, disitulah nanti kita baru punya memiliki tanggung jawab dan hak kepada suami ataupun istri. Dan hukumnya, ya hukumnya sunnah, ya kan? Oke. Selanjutnya, ini ada rukun-rukun nikah. Yang pertama itu seperti yang disebutkan sama temannya tadi ya kan? Ada namanya mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada yang ketiga yaitu wali nikah, 2 orang saksi dan juga akad nikahnya, kayak gitu. Kira-kira sudah paham? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Nggak ada? Oke, baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang rukun-rukun nikah dan lain-lainnya tadi yang Bapak jelaskan, ya kan? Nah, sekarang adakah dari kalian semua yang ingin bertanya ataupun kurang paham? Pak, saya, Pak. Nah, silakan berdiri. Pak, kalau misalnya mereka mempunyai hubungan LDR, Pak, atau menikah secara online itu bisa, Pak? Oke, ya baik, saya jawab ya, silakan dulu. Nah, mungkin pertanyaannya itu lebih tepat orang tuanya gitu ya? Ya, orang tuanya jauh gitu ya, LDR sama anaknya gitu ya. Nah, apakah walinya bisa melalui jarak jauh menikahnya ataupun online? Nah, ya tentunya pasti bisa, tapi harus memenuhi rukun-rukun dalam pernikahan. Ya, adanya mempelainya, ya kan? Orang tuanya bisa secara video call dari jauh kayak gitu dia. Ya, jadi bisa. Jawabannya adalah bisa, tapi harus ada 2 orang saksi juga. Misalnya online, tapi kalau saksinya nggak ada 2, itu bukan termasuk rukun pernikahan. Pastinya kalau rukunnya tidak ada salah satu, maka tidak sah pernikahannya. Kira-kira udah paham? Paham. Oke, baik anak-anakku sekalian, tadi udah Bapak kasih penjelasan ya
tentang materi kita yaitu pernikahan dalam syariat Islam. Nah, sekarang kita saya akan beri tugas ya. Saya akan beri masalah setiap kelompoknya. Oke, sekarang dikeluarkan HP-nya, udah dikeluarkan semua? Oke. Nah, tadi udah Bapak kirim ke grup kita video sesuai dengan kelompoknya. Coba dicek HP-nya. Oke. Dilihatkan HP-nya? Ada semua? Ada semua kan? Oke, ada semua. Nah, oke ya. Saya kasih masalah dalam video tadi. Semua diperhatikan. Sekarang perwakilan kelompok mengambilkan HPS ke depan sini. Nah, dibagi kelompoknya, dibagi tugasnya. Ada yang nulis, ya kan? Ada yang nulis. Nah, ada yang nonton video. Nah, nih kita agak lelet ya videonya, jaringannya kita ya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, ditulis. Nah, ini kalau kurang kertasnya. Nah, ya ini kertasnya. Oke, sekarang tulis ya. Oke, anak-anakku sekalian, gimana tugasnya? Apakah sudah siap semua? Sudah. Sudah semua ya? Oke, setelah selesai tadi tugasnya kita mempresentasikan hasil kerja kita ya. Oke. Nah, kita mulai dari kelompok Zahra dulu, kelompok 3. Oke, silakan perwakilan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu hukum menikahi wanita hamil yang akan dibacakan oleh teman saya. Hukum menikahi wanita hamil. Ada beberapa hal yang mengatur hukum menikah wanita hamil, yakni berdasarkan komplikasi hukum Islam KHI. Ada yang ingin bertanya? Nah, ada yang mau bertanya nggak? Yuk, angkat tangannya. Saya, Pak. Oh, Siti, silakan berdiri, Siti. Oke. Tanyakan sama kelompoknya ya, kelompoknya Desi. Oke, Siti ingin bertanya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Siti. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Dari kesimpulan yang kalian kerjakan semua tadi, itu bahwasanya pernikahan Islam itu kita dipermudah, ya kan? Tetapi dengan aturan-aturan ajaran Islam. Sekarang Bapak akan memberikan refleksi, ya. Refleksinya Bapak kirim dalam grup WA kita. Silakan dibuka. Setelah mengerjakan refleksi, maka kita akan evaluasi menggunakan uji penilaian sumatif. Oke, baiklah. Alhamdulillah ya, sudah selesai kita refleksi dan juga uji penilaian sumatif. Nah, sekarang untuk yang terakhir, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita akan Bapak kasih hadiah. Oke, ada yang bisa? Saya, Pak. Rodeo. Oke. Silakan Rodeo. Kesimpulan, pernikahan memegang peranan penting dalam realitas kehidupan umat manusia, di mana rumah tangga dapat dibangun dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Pernikahan akan membawa keharmonisan, keberkahan, dan kesejahteraan bagi suami istri dan keluarga mereka. Oke, silakan maju dulu. Ini untuk mengambil hadiahnya. Ya. Oke, ini ya, video pena sebagai apresiasi saya ya untuk kamu ya. Oke. Beri tangan dulu Rodeo dulu. Gimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan atau gimana? Oke. Senang? Oke. Nah, alhamdulillah telah senang belajar pada hari ini ya. Oke. Untuk itu kita setelah selesai pembelajaran, ya kan Dian, kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, siapkan ketua kelas untuk memimpin doa kita setelah belajar. Semua siap. Setelah belajar, malah kita berdoa dimulai. Beri salam pada Bapak Guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pelajaran saya dengan semangat ya pada hari ini. Ya, lebih kurang saya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat ya.